Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin wat-zaitun wat-turi sin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Tsumma rutabna asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun khairu famnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bihamil hakimin. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baik dari Allah maupun dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Zaman demi zaman tak terasa kita sudah dimakan apa yang dinamakan umur. Umur tidak terasa. Sekarang antum sudah berapa? Uzet sendiri juga umurnya udah berapa? Semua sudah dimakan umur. Kalau kita sudah dimakan umur, baru kita tahu, diingetin. Kepala kita rambutnya sudah mulai memutih. Sebagian sudah putih, sebagian ada yang hitam, kelawu-kelawu. Yang ini membuktikan bahwa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum malaikat maut datang untuk mengambilnya. Sebelum malaikat maut menyuruh delegasinya, utusannya untuk memberi peringatan tentang akan datangnya kematian, kullu nafsun dha'iqatul maut, maka ini merupakan suatu hal yang harus diprioritaskan. Prioritas buat apa? Mencari ilmu. Thalabul ilmu faridatun alal muslimin. Wajib kita mencari ilmu. Dengan kita belajar tentang agama, tidak mengenal umur. Kalau sudah masih muda, oke, belajar ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu yang berbau apa yang perlu dipelajari. Kalau sudah umur, kita perlu belajar pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu makrifat, dengan ilmu-ilmu yang sudah ditetapkan dengan Al-Quran, yang ditetapkan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian apalagi yang perlu dipelajari? Banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Maka ini merupakan suatu pertanda bahwa ilmu Allah itu tidak akan ada habis-habisnya. Sering kita mendengar ini dari seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama di dalam dia berceramah di majelis. Sering sekali kita mendengarkan, tapi pada dasarnya notabene-nya kita zong dalam melakukan hal ini, zong dalam mengamalkan hal ini. Yang sering kita lakukan adalah menetralisasi diri kita untuk membaur dengan kemaksiatan. Ini yang seharusnya kita jauhi. Jangan sampai kita dengar teman hal-hal yang ini, yang innallaha karamal bayal khamri wal maitati wal khinsiri wal asqam, sudah dijelaskan semuanya itu, tetapi kita tidak pernah kita berjalan sesuai dengan seiring apa yang diperintahkan Allah. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepada aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat pada Allah dengan doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memohon zikir pada Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajat bih nafilatan lak, kita jalankan salat tahajud sebagai pahala tambahan setelah salat-salat yang sudah ditetapkan dengan salat 5 waktu. Ini yang merupakan suatu hal yang harus kita pertegas dalam suatu husnul amal kita. Kita pertegas, kita jelaskan dalam suatu hal yang menuju amal-amal kita nanti. Jangan sampai kita terbelenggu dengan obsesi yang enggak jelas. Jangan sampai kita terdeteksi dengan skenario yang berbau kemaksiatan. Jangan sampai kita terdeteksi dengan acara-acara mereka yang berbau Halloween party, yaitu partinya para jin dan iblis.
Partinya para jin dan iblis kemudian dijadikan namanya Halloween party, dijadikan suatu hal momen yang paling bagus, yang paling absolut, yang paling mendidik, yang paling berkesan. Sementara momen yang seharusnya kita jadikan itu merupakan hal yang selamanya dunia dan akhirat, khalidina fiha, ini merupakan suatu hal yang kekal abadi selamanya, malah kita campakkan begitu saja. Keterbalikan daripada pikiran dan figur-figur manusia yang tercermin dalam otak-otak manusia dewasa ini perlu digarisbawahi, ini perlu diobsesi dengan suatu hal yang berbau makrifat, berbau iman, yaitu al-imanu atau billahi, menuju tawakallah. Jangan sampai kita terbelenggu dengan segala hal yang berbau yang enggak jelas. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz taklimi. Maka dari situ doa ini perlu kita mendekatkan diri kita pada Allah. Doa itu ibadah, doa ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali buat kita. Jangan sampai di antara kita ini merupakan ciri-ciri pengikut Dajjal, yaitu salah satunya apabila kita sholat kemudian selesai sholat langsung cus, tidak ada wirid, tidak ada zikir, selesai. Artinya apa? Ketika kita sholat hanya ingin menggugurkan kewajiban kita saja. Kalau sudah gugur kewajiban, selesai. Inilah makhluk atau hamba Allah yang disayangi Dajjal, pengikut Dajjal. Sedangkan kita dipanggil sholat, hanyalah sholat pada kita perlu ikhlas, ridho. Karena apa? Karena cinta kita pada Allah, karena makrifat kita kepada Allah. Ini yang harus kita tegaskan. Maka dari itu disebutkan ketika kita salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas, lillahi rabbil alamin. Ikhlas pada Allah yang menciptakan kita. Kalau kita sudah ikhlas, ibu-ibu ikhlas, bapak-bapak ikhlas, maka apa yang terjadi? Keikhlasan Allah kepada hambanya akan mencerminkan suatu apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mencukupkan suatu kebutuhan-kebutuhan yang ada. Jadi kita dicukupi semua kebutuhan yang kita punya, yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Dicukupi ini kebutuhannya. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah rahimatullah yang Ustaz muliakan. Ini merupakan suatu hal yang harus kita garis bawahi. Dalam suatu hadis yang disebutkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, tentang mutajabnya untuk kita berdoa yang penuh berkah, yaitu tentang pentingnya berdoa, mustajab berdoa dan penuh berkah. Lebih-lebih di bulan sekarang ini, yaitu bulan Rajab. Sebutkan di sini keutamaan yaitu mustajab bagi doa. Dalam suatu hadis disebutkan balagha annahu kana yaqulu, telah sampailah berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan, inna du'a'u yustajabu, yaitu sesungguhnya inna du'a'u, sesungguhnya doa itu yustajabu, yang dikabulkan, fi khamsi lail, itu ada 5 malam. Jadi doa yang dikabulkan ini ada 5 malam. Ini hadis disebutkan, yaitu suatu hadis. Di sini disebutkan suatu hal yang harus kita pelajari. 5 malam itu apa? Khamsi lail itu apa? Fi lailatil jum'ah, yaitu malam Jumat. Satu adalah fi lailatil jum'ah. Malam Jumat jangan dijadikan kita untuk menjadi suatu hal yang begadang sana begadang sini. Kita gunakan malam Jumat ini merupakan suatu kita mohon kepada Allah, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan masuk dalam khamsil lail, yaitu 5 malam yang utama. Jadi disebutkan di sini yustajabu fi khamsil lail, 5 mustajaban daripada doa malam Jumat. Maka sampai disebutkan kalau malam Jumat kita doakan mereka-mereka yang sudah ada di alam barzakh, dibuka pintu kuburnya, mereka hamba-hambanya yang masih menjadi ahli waris mendoakan leluhurnya, dibuka ini langsung tembus langit, terutama awalat sunnah ula,
anak yang soleh yang mendoakan bapak ibunya langsung tembus ke langit. Ini khamsi lail yang pertama adalah yaitu fi lailatul jum'ah. Kemudian yang kedua yaitu apa? Wailatul Adha, yaitu malam hari raya Idul Adha. Jadi malam hari raya Idul Adha itu merupakan doa yang mutajab di situ. Kemudian apa? Kenapa malam Idul Adha itu merupakan doa yang mutajab? Di situ dikembangkan, dikembarkan, dikumandangkan takbir, di mana takbir pada waktu itu musimnya, yaitu di sana mereka menjalankan ibadah rukun haji. Takbir dikumandangkan sampai berhari-hari. Ini yang penting. Jadi beda sekali. Ada salah satu riwayat yang mengatakan kalau takbir Idul Fitri sama Idul Adha beda. Bedanya di mana? Bedanya di waktu. Salah satu riwayat bahkan mengharamkan untuk takbiran sebelum waktunya. Artinya apa di Idul Fitri ini? Ketika Idul Fitri, kalau belum malam Idul Fitri benar-benar mulai masuk dengan satu Idul Fitri, maka ini diharamkan untuk takbiran. Kenapa diharamkan? Salah satu riwayat mengatakan kasihan mereka yang ahli kubur. Ketika dia lagi istirahat nyantai, karena bulan Ramadan mereka diistirahatkan dari siksanya. Kemudian dengan takbir, dengar takbir ini artinya dia mulai ingat lagi bahwa mereka akan dibangunin untuk disiksa lagi. Maka dari itu salah satu riwayat dengan alasan seperti ini diharamkan untuk takbiran sebelum hari raya Idul Fitri benar-benar mulai. Beda. Kalau sudah Idul Fitri hanya takbiran setelah satu Id, sudah tidak boleh lagi takbir. Kemudian Idul Adha beda. Kalau Idul Adha malah takbiran dikumandangkan berhari-hari. Ada salah satu riwayat sampai 3 hari terus-terusan, bahkan sampai wiridnya habis surat takbiran terus. Karena di sini Idul Adha, disinilah mustajabnya orang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam al-mustajab daripada khamsil lail, yaitu yustajabu fi khamsil lail yang kedua. Yang ketiga, walailatul fitr, yaitu malam hari raya Idul Fitri. Jadi malam hari raya Idul Fitri merupakan suatu doa yang mutajab. Kemudian yang terusnya wa aulil lailatil min Rajab, yaitu malam pertama bulan Rajab, wa awalid lailatul min Rajab. Jadi di awal waktu bulan Rajab ini merupakan suatu doa yang mutajab. Kemarin ini bulan Rajab, ini masih masuk apa Ustaz? Apakah ini masih masuk awal bulan Rajab? Masih masuk awal bulan Rajab, meskipun agak setengah-setengah pertengahan. Tidak apalah, katanya lupa, okelah, tidak apalah. Yang penting antum ini di sini belajar melatih untuk puasa. Karena apa? Menjelang bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini merupakan bulan yang istimewa, yang penuh berkah. Maka dari itu hindarkan dengan perbuatan maksiat. Karena apa? Ketika antum melaksanakan perbuatan maksiat juga akan dilipatkan berkali-kali. Melakukan suatu kebaikan khair ibadah akan dilipatkan berkali-kali juga. Inilah merupakan suatu hal yang penting untuk kita ingat-ingat. Abdul Dzikri fa'anlaq anahu. Benar-benar kita perbanyak zikir dengan zikir-zikir yang afdal di mata Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab seperti ini. Kemudian walailatin nasfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Jadi di malam nisfu Sya'ban ini merupakan doa yang paling mustajab. Paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Jadi ada 5 doa yang mustajab. Jadi yang pertama tadi saya ulangi lagi, Ustaz ulangi, doa mustajab fi khamsil lail. Yang pertama fil lail Jum'ah, yang kedua walailatul Adha, yang ketiga adalah wailatul fitri, yang terusnya ada yang keempat wal awali lailatul min Rajab, kemudian yang terakhir adalah walailatin nasfi min Sya'ban. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang seperti ini kita dijadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa menjadi hamba Allah yang bisa mengatur segala hal yang berhubungan dengan sekesta yang sudah dipikirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita bikin aturan sendiri. Jangan sampai kita bikin suatu hal yang di luar rel yang Allah kehendaki. Karena nanti apa yang terjadi? Kehidupan di dunia ini penuh dengan kepalsuan. Tidak usah kita gembar-gemborkan, tidak usah kita kumandangkan untuk kehidupan kebanggaan hidup di dunia. Sementara umur 60 sudah oi. Artinya apa? Antum sudah oi, sudah diangkat antum oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil. Kemudian yang tertinggal apa? Amal. Amal ini masuk dalam husnul amal apa su'ul amal? Al husnul amal, alhamdulillah, ketika datang ditanyain mungkar dan nangkir, kemudian bisa menjawab semua pertanyaan daripada fitnah kubur. Kemudian datanglah Allah memerintahkan kepada malaikat mungkar nangkir, lapangkan kuburnya seluas mata memandang. Dilapangkan kuburnya seluas mata memandang. Tapi bagi mereka yang kehidupan selama di dunia membawa selalu su'ul amal, maka di sini terjadi ketika tanya man rabbuka man nabiyyu man dinuka tidak bisa jawab, karena yang jawabnya adalah amalnya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, malaikat mungkar nangkir sempitkan kuburnya itu, himpit dia dengan apa yang ada dalam kubur. Keluarkanlah ular yang ada di dalam kubur yang bisa menelan mereka-mereka yang melupakan daripada ibadah sholat itu sendiri. Maka dari itu pentingnya innas sholata tanha 'anil fakhsha wal munkar. Karena di dalam sholat ini tercerminkan doa-doa yang sangat berkualitas, sangat bisa membantu kita untuk kelanjutan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dengan adanya 5 malam doa ini merupakan suatu hal yang paling penting kita pelajari, kemudian kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari, kita amalkan, perbanyak kita baca. Ketika kita dihampir dengan sempitnya rezeki, kita punya banyak masalah, maka amalan yang bagus amalkan ini. Yaitu apa amalannya? Baca surat Waqiah 3 kali setelah sholat asyar. Jalankan ini, amalkan secara istiqomah. Baca surat Waqiah 3 kali atau 1 kali setelah sholat asyar. Insya Allah rezeki antum dimudahkan, dilancarkan semuanya. Cukupkan. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Ma'asyiral muslimin muslimat, Ustaz mulakan pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.